Setelah saya melihat sosok kuntilanak yang berada di samping sepupu saya itulah yang menjadi alasan saya mengapa saya fobia dengan setan. Terus dia bilang, dia nawarin lagi, kalau seandainya ilmu hodam cendaku atau kemasukan ada seperti roh harimau, dia tuh juga ada kan? Mau nggak saya turunin itu, dia bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya tidak sendirian. Kali ini ada seorang narasumber yang akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk sahabat-sahabat semua. Mungkin narasumber yang satu ini sudah tidak asing lagi untuk sahabat semua. Bang Iqbal sudah ada di samping saya. Beliau ingin membagikan sebuah kisah misteri tentang seorang yang menggunakan ilmu kebal. Jadi, bagaimana kisah yang akan diceritakan oleh Bang Iqbal? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Assalamualaikum Bang Iqbal. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih nih untuk Bang Iqbal yang sudah berkenan saya undang datang kembali ke studio sebuah kisah misteri. Untuk sahabat-sahabat mungkin sudah nggak asing lagi nih dengan Bang Iqbal. Beliau sudah 2 kali dan ini masuk kali ketiganya Bang ya. Benar. Abang datang menceritakan kisah misteri. Nah, untuk sahabat-sahabat semua yang suka dengan cerita misteri, Bang Iqbal ini sekarang sudah memiliki sebuah channel YouTube yang menceritakan kisah-kisah misteri juga Bang ya? Ya, benar. Ya, nama channelnya apa Bang? Nama channelnya Pink Mystery. Nah, untuk sahabat-sahabat bisa cek video-video dari Bang Iqbal. Link YouTube Bang Iqbal sudah saya siapkan di box deskripsi. Jadi, sekali ini Abang mau cerita kisah apa nih Bang? Kali ini saya ingin menceritakan tentang suatu ilmu yang disebut hodam, ilmu kebal lah. Itu pemiliknya adalah sepupu saya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita minta aja Bang Iqbal untuk menggaskan cerita misteri yang akan dibagikan kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Rio karena ini sudah yang ketiga kalinya saya diundang untuk menjadi narasumber di sebuah kisah misteri. Dan kali ini saya ingin menceritakan salah satu kisah pribadi saya, yakni sepupu saya yang memiliki ilmu kebal, ilmu yang tahan bacok atau sejenisnya. Awal mula dari kisah ini terjadi di tahun 90-an atau 80-an akhir lah. 80-an akhir, saya itu memiliki sepupu yang datang dari Jakarta. Keluarga saya ini semuanya pihak dari ibu itu berasal dari suku Betawi. Suku Betawi. Jadi ibu saya menikah dengan bapak saya yang kebetulan orang Palembang yang lama tinggal di Jambi. Jadi ketika menikah ibu saya pindah ke Jambi, mungkin sekitar 10 tahunan di Jambi. Ibu saya itu mengajak adik-adiknya yang berada di Jakarta untuk berdomisili di Jambi. Jadi bibi saya ada 3 orang datang dari Jakarta untuk tinggal di Jambi, dan disitulah saya akrab dengan sepupu saya. Sepupu saya itu, ini nama aslinya saya sebutkan, namanya Putra. Jadi Putra ini dikenal orangnya tuh pendiam banget.
pendiam, nggak mau keluar rumah gitu. Jadi kalau setiap dia pulang sekolah itu dia selalu di kamarnya, nggak pernah bersosialisasi. Juga di lingkungan sekolahnya, di sekolah menengah atas itu sepupu saya Putra ini sering sekali dibully gitu. Dibully, terus dipalakin. Di kampung saya pun demikian, karena kampung saya ini, kampung yang ada di kota Jambi tempat saya tinggal, itu rata-rata premanismenya juga tinggi kan. Jadi sepupu saya ini sering juga dipalakin, dibully di kampung saya. Hingga karena dia sering mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, dia memutuskan untuk tinggal di kamar aja. Terus juga ketika sepupu saya ini pernah pergi ke warung kan, dipalakin dengan preman yang bertubuh besar, namanya Harry. Harry ini bisa dibilang preman besar yang ada di kampung saya. Pentolannya lah ya. Pentolannya yang ada di kampung saya, memalaki sepupu saya Putra. Sepupu saya itu nggak punya uang, akhirnya dipukulin. Terus dia tidak mau cerita ke keluarga saya kan, hanya dipendem aja, dipendem, pulang ke rumah, masuk kamar. Pokoknya setiap hari seperti itu. Saya juga mau berkomunikasi dengan dia juga susah kan, karena orangnya ini misterius banget. Di kampung saya ini, di kota Jambi, kalau kita itu ngomong pakai bahasa Betawi, itu tuh dibilang sok gitu. Misalnya lu, gue, tapi sebenarnya di lingkungan keluarga saya itu bahasa yang lumrah kan. Apalagi kalau perkumpulan dari pihak ibu saya suatu lebaran, ya lu gue itu biasa kan. Tapi kok di Jambi itu dibilangnya sok gitu. Wah, sok Jakarta lo, istilahnya kan seperti itu. Lantaran kami itu sering ngomong bahasa itu di kampung saya itu, ya itulah jadi pembulian tuh jadi ada. Jadi sepupu saya ini sering banget mengalami hal-hal bulian seperti itu, hingga akhirnya dia ketika tamat sekolah, ya kan, ketika tamat SMA, dia pulang ke kampung bapaknya yang ada di Sukabumi. Bibi saya ini punyain suami orang Sukabumi kan, bapaknya Putra. Dia pulang ke sana, pulang ke Sukabumi itu 10 tahun dia di Sukabumi, akhirnya dia pulang lagi ke Jambi. Jadi ketika dia pulang ke Jambi, aura dari sepupu saya Putra ini itu beda banget dengan sewaktu dia masih di kampung saya sebelum pulang ke Sukabumi. Jadi dia tuh jadi lebih percaya diri, lebih bersosialitas dengan warga kampung gitu kan. Terus ketika dia pulang ke Jambi lagi, preman-preman yang ada di kampung saya ini, itu dia kembali mencoba untuk membuli sepupu saya itu Putra. Jadi suatu ketika sepupu saya pergi ke warung lagi, preman yang atas nama Harry ini itu kembali memalakin dia. Tapi kejadiannya beda dengan 10 tahun ke belakang. Pada saat itu Putra penakut kan, cuman sekarang dia jadi berani. Preman itu meminta uang tidak dikasih, akhirnya si Harry preman itu ingin memukulnya, si Putra malah melawan, ngajak duel. Dan hal yang paling mencengangkan buat saya itu Harry itu tumbang. Kalah sama Putra. Kalah dengan Putra. Begitu tumbang, Putra pulang ke rumah, dia tidak menceritakan kepada keluarga kan, tapi warga di situ tahu kan ada kejadian. Terus Harry ini nggak senang, terus komplotannya itu mungkin sekitar 10 orang itu ada buat rencana buat ngebalas si Putra ini, mau dibalas. Jadi suatu malam ketika Putra pulang dari rumah temennya kan, pulang ke rumah, jalanan kampung saya itu ditutup dengan bangku panjang. Ada sekitar 10 orang di situ, ada yang main gitar, ada yang main gaplek, pokoknya di situ memang ditutup jalannya untuk menjegat sepupu saya Putra itu. Jadi ketika sepupu saya pulang dari rumah temannya malam-malam, dia dijegat lagi dengan Harry, dan di situ Harry bilang dia tidak merasa senang dengan kejadian yang di warung itu. Akhirnya di situ Harry dan komplotannya itu kembali memukuli sepupu saya Putra itu. Dikeroyok ya? Dikeroyok, tapi anehnya 10 orang yang mengeroyok sepupu saya itu semuanya tumbang dengan Putra. Bahkan 2 orang komplotan dari Harry itu ada yang membawa senjata tajam. Tapi semuanya bisa dikalahkan dengan Putra.
Dan di situ saya juga merasa heran kan kok bisa gitu. Nah, padahal dulu ketika masih zaman sekolah dia tuh cupu kan, cupu banget, takut dengan orang. Cuman pas begitu pulang dari Sukabumi dia tuh jadi berubah gitu. Tenaganya tuh jadi ada kan. Akhirnya ketika kejadian itu tumbang, Putra pulang ke rumah, ketua pemuda di kampung saya datang ke rumah saya. Dia meminta pertanggungjawaban kepada Putra untuk mengobatin 10 orang yang babak belur itu dengan Putra. Karena pemuda itu melapor ke ketua pemuda saya, ingin minta pertanggungjawaban. Ketua pemuda datang ke rumah saya. Ketika datang, dikasih penjelasan bahwasanya 10 orang ini sudah mengalami penganiayaan oleh Putra. Tapi sebenarnya kejadian itu sebenarnya terbalik. Yang terjadi penganiayaan ini justru Putra sendiri. Putra yang jadi korban sebenarnya. Iya, tapi dia ingin membela diri dia, malah Putra yang jadi menang gitu kan. Terus kebetulan bapak saya ini juga di kampung tuh orang lama lah kan, tua Tengganai. Ketua pemuda ini juga segen dengan bapak saya kan. Kebetulan bapak saya ini kan tua Tengganai di kampung saya kan. Jadi ketua pemuda kampung saya itu dia tuh segen juga dengan bapak saya. Ketua pemuda itu ngomong secara pelan, "Pak, tolong, ini sudah terjadi insiden di kampung ini. Putra sudah memukuli 10 orang yang ada di kampung saya itu. Tapi sebenarnya Putra lah korban dari pemukulan itu. Dia ingin membela diri, malah kebalik. 10 orang yang ingin memukulin dia malah tumbang dengan Putra." Terus kata bapak saya akan memanggil Putra. Kebetulan Putra datang ke rumah saya, menjelaskan semua yang kronologisnya kan, diceritakan dengan Putra. Dan di situ ketua pemuda jadi paham. Sebenarnya Putra lah yang menjadi korban kan. Terus kata Putra, kalau ingin untuk mengobati orang-orang ini, saya nggak akan bantu, dia bilang. Cuman kalau ingin diperpanjang ke pihak hukum, silakan, dia bilang kan. Palingan siapa yang bakalan kena nih, saya atau 10 orang itu. Karena setahu saya dari 10 orang itu ada yang pengen menikam saya, dia bilang kan. Akhirnya musyawarah di situ, musyawarah di rumah saya lama, terjadilah damai gitu. Karena kan takut juga kan orang itu, damai. Setelah kejadian itu, saya juga ada di tempat musyawarah itu kan, di rumah saya dengerin. Akhirnya di suatu malam saya itu pergi ke kamarnya sepupu saya Putra itu. Saya masuk ke kamar dia dengan adik kandung dia, namanya Sanjaya. Jadi saya dengan Sanjaya masuk ke kamarnya Putra. Terus saya ngomong dengan dia kan, saya kan ngomong pakai logat Jakarta lah kan, lu tahu kan. Kok lu bisa, gue bilang, ngeokin orang-orang ini. Padahal dulu lu tuh nggak kayak gini, saya bilang kan. Cupu itu kok bisa gitu. Akhirnya dia bilang, Putra bilang, waktu saya pulang ke Sukabumi, saya itu ada nemuin seorang bapak-bapak. Dia bilang tuh guru itu ada menawarkan 4 hodam gitu kepada sepupu saya. 4-4-nya diambil dengan dia. Yang pertama itu ada ilmu kebal, yang kedua ada ilmu seperti yang video Mas Rio itu, Cendaku Harimau itu. Terus yang ketiga ada ilmu pemanis. Kalau pemanis ini kita tuh bisa jadi disukain sama cewek. Ilmu pelet lah ya. Enggak mirip. Dia tuh cuma sekadar cewek sekedar pemanis. Terus yang keempat itu ada ilmu yang bisa ngebuka mata batin kita tuh supaya bisa ngelihat yang roh-roh halus gitu. Jadi dia tuh memiliki 4 itu. Tapi di situ saya nggak langsung percaya. Saya bilang, nggak mungkin lah, kayak bilang kan. Karena dulu saya, walaupun umur saya dulu masih muda, sekitar umur 13 tahunan, saya tuh nggak pernah percaya hal kayak gitu kan, walaupun saya masih kecil. Tapi kata Putra, di rumah kamu kan ada air keras, kata dia kan, kamu bawa ke sini, dia bilang. Bapak saya ini kan kerja di bengkel nih, di rumah tuh ada air keras kan. Saya tuh sebenarnya nggak tahu fungsi air keras tuh buat apa. Bapak saya tuh sering ke rumah kan. Jadi saya bilang, ya saya bawa air keras. Terus Sanjaya adiknya disuruh bawa parang dengan batu asahan tuh. Sanjaya, kamu bawa parang sama batu asahan, dia bilang. Akhirnya Sanjaya pulang ngambil parang, saya pulang ngambil air keras, ya kan. Saya nggak tahu nih mau diapain nih dengan Putra kan. Begitu saya bawa air keras,
Di situ saya diminta Putra untuk menuangkan air itu. Airnya saya tuang, dia cuci tangan. Dia cuci tangan, cuci muka, terus tinggal segini lagi airnya disiramin ke badan dia. Dan saya pada umur segitu, saya tuh nggak tahu fungsi dari air keras ini apa. Mungkin bisa aja itu sama kayak air aki kan. Iya. Hingga pada saat ini saya tahu bahwa air keras itu apa zat yang membahayakan itu dari kasus novel Baswedan tuh yang siram muka yang hancur tuh, itu saya baru tahu tuh. Ketika saya mendengar berita novel Baswedan disiram pakai air keras sampai hancur, saya tuh ingat kejadian pas Putra cuci tangan itu. Dia juga cuci muka tapi kok nggak ada apa-apa gitu. Cuman ada asap aja, asap tipis gitu. Nggak ada apa-apa kan. Menurut saya itu itu mungkin kayak air aki, saya bilang. Nggak begitu hebat, saya bilang kan. Akhirnya kata Putra, Sanjaya, kamu asah parang yang kamu bawa, dia bilang. Akhirnya diasah dengan Sanjaya, sudah tajam, bajunya itu digulung dengan dia kayak gini. Terus kata dia, nih kamu tolong ditebas nih tangan saya, dia bilang kayak gitu kan. Tolong tebas. Akhirnya Sanjaya kan takut kan, enggak lah, dia bilang, tebas, dia bilang. Saya minta tolong tebas, dia bilang kan. Akhirnya Sanjaya nembas, nggak pakai tenaga dia pertama kan. Pelan kan, karena takut kan. Yang kuat, dia bilang. Terus Sanjaya langsung nembas sekuat tenaga, nggak ada apa-apa. Terus kata dia, kasih parangnya ke Iqbal, dia bilang. Saya ambil, nih waktu tebas, saya juga nggak mau kan. Tapi saya nggak pakai tenaga juga pertama kan. Dia udah bilang tolong kayak gini, dia bilang. Diambil parangnya langsung ini dengan dia, ininya langsung ditebas-tebasin dengan dia kayak gini kata dia. Saya ngelihatnya kok nggak ada apa-apa gitu. Saya ambil parangnya, saya giniin kan tajam kan, tajam banget, saya bilang. Terus saya ambil lagi, tebas, nggak apa-apa, dia bilang. Saya tebas lagi lah dengan pakai tenaga nih, tuh nggak apa-apa, cuman ada bekas goresan seperti cakar kucing, cuman nggak ada darah gitu, merah-merah aja, merah-merah seperti itu kan. Saya bilang, itu kok bisa seperti itu, saya bilang kan sudah saya bilang, dia bilang, saya ada hodam buat ilmu kebal, dia bilang kayak gitu. Dan preman di sini yang dulu ngebully saya itu semua memang sudah mimpi dia lah, pengen balas orang itu ya. Akhirnya sudah terwujud itu. Terus saya masih nggak percaya nih, Mas Rio. Terus Sanjaya rupanya juga nggak percaya juga dia kan. Terus kata Sanjaya, kalau memang ada hodam itu, kamu kan dikasih 4 ilmu, kata Sanjaya kan. Saya pengen lihat setan, dia bilang. Saya pengen lihat setan, tolong buka mata batin saya, dia bilang kayak gitu. Terus kata Putra, yakin katanya, nanti kamu, setahu saya kamu ini kan penakut, dia bilang kan. Nggak penakut, dia bilang, bukain mata batin saya, dia bilang. Ditantang ya? Ditantang itu dengan Sanjaya. Kalau saya memang takut kan, kalau saya memang nggak mau. Akhirnya siang nih, waktu siang itu entah kenapa Putra ini dalam keadaan kayak semedi itu, mungkin sekitar 5 menit. Terus dua jempolnya ini ditaruh di kelopak matanya sepupu saya Sanjaya itu, adiknya Putra itu, diginiin. Saya lihatnya tuh diginiin matanya. Terus sudah diginiin, terus disuruh melek kan. Begitu melek, mana kata Sanjaya, mana setan, mana kuntilanak, mana, nggak ada kata dia kan. Tapi situ Putra diam aja. Hingga di suatu malam, jadi di rumah datuk saya ini, di lingkungan keluarga kami kan ngumpul kan. Rumahnya beda-beda cuman ngumpul. Jadi di rumah datuk saya ini ada TV kan. Jadi kami itu kalau malam habis ngaji, kami tuh sering nonton TV rame-rame kan, Tiba-tiba Sanjaya ini jam 7 malam nih, Sanjaya ini ngomong gini, itu pintu rumah ada yang gedor, dia bilang, bukain lah, dia bilang gitu kan. Tolong bukain, dia bilang. Kami kan nggak ngedengar suara pintu gedor, cuman dia aja kan. Akhirnya Sanjaya keluar menuju ruang tamu ngebukain pintu. Jadi begitu dia bukain pintu, badannya langsung tegang kayak gitu, langsung jatuh pingsan. Pak, di situ kami semua panik tuh, lagi nonton TV, panik. Saya panggil bapak saya, Sanjaya diangkat, digotonglah ke dalam kamar kan. Itu matanya masih melotot tegang gitu. Akhirnya Putra datang
Putra datang, saya nggak tahu diapain, pokoknya mukanya tuh diusap gitu, saya lihat betul diusap muka Sanjaya. Terus dia sadar gitu kan, sadar. Bapak saya ngomong, ada apa? Dia bilang kan, kok tiba-tiba tegang seperti itu. Terus Sanjaya bilang, enggak ada apa-apa. Dia nggak mau cerita waktu itu, nggak mau cerita. Akhirnya di besok harinya, siang harinya besok, saya dengan Sanjaya itu datang lagi ke rumah Putra, datang lagi, masuk lagi ke kamar Putra kan. Kamar Putra. Terus Putra ngomong, dia bilang, lu lihat apaan? Dia bilang, tadi malam. Nah di situ Sanjaya baru ngomong, sumpah dia bilang, saya ngelihat sosok badannya ini hitam, cuman tinggi seperti raksasa. Jadi plafon rumah datuk saya itu kan tinggi kan. Iya. Jadi saking tingginya sosok itu tuh, kepalanya tuh nggak nembus ke plafon, nggak kelihatan, cuman dia nunjuk-nunjuk ke Sanjaya gini. Sosoknya tuh hitam. Putra ngomong ke Sanjaya kan, kamu mau tahu nggak itu tuh piaraan siapa? Dia bilang, itu piaraan datuk. Dia bilang. Nah itu tuh piaraan datuk saya tuh, jin. Kebetulan Sanjaya yang ngeliat, karena dia tuh udah dibuka kan. Cuman Putra bilang, pas kamu pingsan, saya nemuin kamu sudah ditutup lagi. Terus dibilang sudah ditutup lagi, Sanjaya mau bilang lagi. Dia bilang, kok cepetnya ditutup, saya mau lihat lagi. Nah kayak gitu, saya mau lihat lagi. Tapi di situ Putra nggak mau lagi. Nggak mau kan. Cuman setelah kejadian itu, saya tuh malam-malam mikir kan, apa betul bisa ngelihat hal yang seperti itu, saya bilang kan. Akhirnya di suatu malam saya izin dengan ibu saya tuh, saya bilang, Bu, saya pengen nginep di rumah Putra, saya bilang kan. Oh ya nggak apa-apa, kata ibu saya. Akhirnya saya tidur di kamar Putra, kami ngobrol-ngobrol kan, saya bilang dengan Putra, saya ini walaupun Putra umurnya lebih tua dari saya, kalau orang Betawi itu manggil-manggil nama aja kan. Iya, nggak masalah ya. Iya, Put, saya bilang, itu Sanjaya beneran ngelihat itu, saya bilang kan. Iya benar, dia bilang. Kenapa? Kamu mau dibukain, kamu ngelihat? Dia bilang kayak gitu. Sebenarnya saya tuh takut malam itu. Saya takut. Terus saya pikir-pikir, pengen juga sih ngelihat kan. Penasaran ya? Penasaran saya kan. Terus saya bilang, bolehlah, saya pengen lihat. Saya bilang. Kemudian tuh malam tuh, kalau kamu saya bukain malam ini, dia bilang, di dalam kamar ini ada piaraan saya, dia bilang. Nanti kamu kaget, dia bilang kayak gitu. Ngomong ke saya kan. Saya bilang, sudahlah buka, saya pengen lihat. Cuman kalau saya memang betul-betul ngelihat sosok itu malam ini di kamar kamu ini, saya bilang, tolong tutup lagi, saya bilang. Saya ini takut, ya kan. Akhirnya di situ dia kayak semedi gitu 5 menit. Terus begitu dia melek, dia ngomong lagi dengan saya, yakin nih pengen lihat, dia bilang kan. Bolehlah, saya bilang. Cuman ragu tapi penasaran gitu nah, pengen lihat tapi penasaran. Akhirnya kata dia, ya udah merem kata dia. Akhirnya saya merem. Terus mata saya tuh diginiin dengan dia kan, saya 3 kali kan, lihat. Terus kata dia, coba buka mata kamu, cuman jangan sampai kaget ya, dia bilang kayak gitu. Jadi begitu saya mau buka tuh, saya tuh pengen bukanya tuh yang kayak gini kan, Langsung buka. langsung buka, cuman tuh susah gitu. Jadi ngebukanya tuh pelan gini. Begitu saya buka, kuntilanak itu pas banget di samping putra sepupu saya itu. Kepalanya ini lagi nyender di bahu putra sepupu saya itu. Di situ saya ngejerit, "Ma, ya Allah tolong." Saya langsung tutup muka gini, tidak mau lagi saya lihat, saya nggak mau lihat lagi. Di situ putra langsung langkul saya kan, langsung entah kayak mana, mata saya tuh dianu lagi lah dengan dia kan, dianu. Terus saya bilang, dah, nggak apa-apa. Dia bilang, buka lagi mata kamu. Tidak mau, saya bilang. Saya tuh ngelihatnya sosok kuntilanak itu pasnya di samping dia. Dan tuh kata Putra, enggak, itu dia nggak bakalan ganggu, itu piaraan saya, udah bilang. Tapi di situ saya pas ngelihat itu sampai pagi saya tidak mau lagi buka mata saya. Majam terus saya, sampailah ketiduran besok pagi. Setelah saya melihat sosok kuntilanak yang berada di samping sepupu saya itu, itulah yang menjadi alasan saya mengapa saya fobia dengan setan. Saya pernah share di video pertama Pink Mystery channel YouTube saya,
saya pernah menjelaskan di situ saya fobia banget dengan setan lantaran pernah ngelihat sosok setan secara nyata. Di video Pink Misteri yang pertama tuh saya pernah cerita, inilah alasannya. Gara-gara ngelihat kuntilanak peliharaannya si Putra. Iya. Oh, Itu adalah membuat saya sebenarnya fobia banget dengan setan. Gara-gara saya lihat kuntilanak itu. Terus singkat cerita, setelah kejadian itu, Putra itu menawarkan saya sama dengan Sanjaya adiknya. Dia bilang, kamu mau nggak saya turunin ilmu supaya badan kamu kuat, ilmu kebal gitu. Saya bilang saya nggak mau. Sanjaya juga nggak mau. Terus dia bilang, dia nawarin lagi, kalau seandainya ilmu hodam cendaku atau kemasukan ada seperti roh harimau, dia tuh juga ada kan? Mau nggak saya turunin itu, dia bilang. Akhirnya di situ saya mikir kan, buat apa juga kan? Tapi Sanjaya mau. Mau deh ya? Sanjaya mau, tapi syaratnya agak susah. Yang pertama, 40 hari itu harus puasa muti istilahnya, dan setiap malam dalam perjalanan puasa 40 hari itu tiap malam diganggu dengan seperti suara-suara harimau setiap malam. Jadi ceritanya ketika Sanjaya mau, Sanjaya tidur di kamarnya malam-malam itu kan, rumah kami kan papan kan, di dinding tuh ada yang gini-gini itu setiap malam. Terus ada suara raungan harimau, diganggu terus. Kalau seandainya nggak kuat ngomong, nggak diterusin dengan Putra. Tapi anehnya Sanjaya tetap kuat dia melihat sosok harimau nyakar-nyakar. Kadang begitu lihat di jendela ada harimau, itu memang bagian dari hodam si Putra itu. Kalau saya tuh memang nggak mau nanti, Nggak mau ya? takut, nggak mau. Akhirnya Sanjaya bisa dibilang jadi murid pertama Putra itu, adiknya sendiri. Kata Putra, kalau kamu nggak mau hodam cendaku, dia bilang, kamu mau nggak supaya cewek suka dengan kamu, dia bilang. Di situ saya mikir kan, cewek suka dengan saya, umur saya tuh mungkin masih kecil kan, cuman pengen ngetes saja. Saya bilang, bolehlah Put, kalau untuk cewek suka maulah, saya bilang kan. Terus kata dia, ya udah, dia bilang. Akhirnya dia seperti biasalah, seperti semedi gitu 5 menit. Terus alis saya diginiin dengan dia 3 kali. Pada saat kejadian itu saya libur sekolah tuh. Seminggu lagi saya baru masuk sekolah. Jadi ketika saya selesai libur, saya masuk sekolah, saya tuh sebenarnya lupa bahwasannya alis saya itu sudah wajah saya itu istilahnya itu sudah dimanisin lah, tanda kutip ya, dimanisin dengan si Putra. Jadi begitu saya masuk sekolah, ya lah, saya ini kan ada suka nih sama cewek, cewek nih parasnya tuh cantik nih kan. Jadi ya udah mungkin lah dia tuh suka dengan saya kan pada saat itu. Cuman anehnya pada saat saya pulang sekolah, yang cewek yang saya suka ini, dia nih ada di pinggir jalan. Kebetulan saya juga telat pulangnya waktu itu, saya keluar situ, akhirnya saya berdua tuh dengan dia. Karena pertama nih saya, nggak mungkin lah kan. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan cewek itu, akhirnya nyambung, dan akhirnya kami bisa pacaran dengan dia tuh waktu sekolah. Mungkin cinta monyet lah memang kan. Cuman tuh aneh aja gitu. Nah, kok bisa dia nih cewek yang parasnya cantik kan kok mau dengan saya. Cuman anehnya setelah beberapa minggu saya sekolah, itu kakak kelas, terus teman-teman saya yang sekelas dengan saya ataupun yang beda kelas dengan saya, itu tuh jadi kayak merhatiin saya gitu. Entah firasat saya atau apa, tapi memang beda banget. Jadi setiap istirahat sekolah, kakak kelas yang perempuan kan, itu tuh sering buka jendela kelas saya tuh.
kalau Jambi tuh ngomong istilahnya tuh nyagil lah, goda gitu. Godain ya. Iqbal gitu. Pokoknya saya tuh kayak disenengin gitu. Jadi idola baru lah. Ini kejadian nyata nih. Saya dipanggil guru BK. Saya ngerasa nggak berbuat kesalahan di sekolah. Nih ada apa? Saya bilang. Saya pergi ke guru BK dan ternyata di ruangan guru BK ada 4 orang perempuan. Yang satunya itu yang pacar saya yang itu tuh. Yang cinta monyet tadi. 3-4 orang ini berada di ruang BK. Dan ternyata mereka berempat ini berantem, terus kata guru saya, Bal, nih sekarang kamu pilihlah nih keempat cewek nih, dia bilang, saya pusing nih, semuanya ngerebutin kamu nih, dia bilang kayak gitu. Saya bilang, ngerebutin saya kok bisa gitu nah. Aneh kan, rupanya ketiga cewek ini itu tuh ada ngomong ke pacar saya ini bahwasanya dia tuh suka dengan saya gitu nah. Suka dengan saya, ini mereka ini berantem nih berempat nih. Berantem, akhirnya saya bilang, udahlah Pak, jangan diperpanjang lah, ini kan cuman main-main aja, saya bilang kan. Akhirnya selesai itu kejadian aneh berikutnya, waktu itu guru saya tuh ada nyuruh saya bawain buku ke kantor. Kebetulan lewat di ruangan kakak kelas saya waktu itu, waktu jam istirahat. Jadi ketika saya lewat di kelas kakak kelas saya itu, kejadian ini tuh sama kayak Ariel waktu konser gitu. Ariel konser pasti diteriakin kan. Itulah yang saya alami. Jadi cewek-cewek kakak kelas tuh pada neriakin saya gitu nah. Iqbal, ini salam nih sama kamu, Bal, kayak gitu. Saya nih heran, dulu saya kulit saya ini nggak putih kayak gini kan, hitam gitu kan, dekil lah. Cuman kok beda gitu nah. Jadi semenjak kejadian itu saya tuh jadi mikir kok, saya ini kok jadi kayak disukain orang, saya bilang. Akhirnya saya mikir-mikir apa ini gara-gara Putra kali nggak, yang waktu itu nyentuh alis saya 3 kali kan. Akhirnya saya siang berikutnya saya main lagi ke rumah Putra. Saya ketemu lagi dengan Putra. Terus tanpa saya tanya, Putra itu langsung ngomong dengan saya. Dia bilang, gimana, ada perubahan dari sekolah kamu? Jadi idola kan kamu sekarang, dia bilang. Tahu dia? Tahu. Jadi saya bilang, memang benar Put, saya bilang. Kok anehnya nih, kok cewek-cewek kok pada kayak suka dengan saya gitu nah. Berarti ilmu saya itu sudah berhasil dengan kamu, dia bilang. Masih nggak percaya, dia bilang. Dia ngomong dengan saya kan, kamu masih nggak percaya. Akhirnya di situ saya sudah mulai percaya. Terus saya bilang dengan dia, sudahlah Put, saya bilang kan, kalau seandainya memang ini dari yang ilmu kamu, saya minta tolong dicabut lagi. Karena walaupun saya percaya, tapi ada sedikit hal yang nggak mungkin lah kan. Berarti nggak sesuai dengan kepribadian dari Bang Iqbal ya? Iya, saya pengen kalau saya dicabut, ya mungkin masih aja orang suka dengan saya. Ya sudah, jadi saya cabut lagi, dia bilang. Alis saya dianu lagi tuh dengan dia. Begitu dia diolesin dengan dia, saya sekolah lagi 2 hari 3 hari. Ini entah kenapa suasana tuh memang perubahannya. Kembali ke Iqbal yang dulu. Iya. Jadi ada cewek saya ini, ketika saya dulu kan nggak ada SMS, ngirim surat gitu ya, kan. Surat kaleng ya. Surat kaleng. Saya ngirim surat, nggak dibalas lagi. Wah, kok nggak dibalas lagi? Saya bilang kan. Akhirnya begitu pulang sekolah, saya ngajak dia pulang bareng. Dia tuh kayak ngindar-ngindar gitu. Dan kata temen saya, cewek saya itu ternyata sudah ada pacar lain. Ini cinta monyet nih. Cuman nih aneh aja gitu kan. Semenjak itu dicabut berubah. Dan saya tuh nyoba lagi, ada cewek yang kebetulan agak cantik lah kan. Dulu nih dia nih saya tahu suka dengan saya kan. Saya deketin, saya salam dengan dia gitu kan. Terus kata cewek tuh ngomong gini, enggak, kamu tuh playboy, dia bilang. Ditolaknya saya tuh. Terus saya coba lagi ke cewek yang wajahnya tuh nggak begitu cantik lah. Saya coba,
nggak mau dia dengan saya. Padahal cewek ini nih nggak begitu cantik kan. Saya coba deketin, dia bilang dia nggak mau. Semenjak saat itu 8 tahun saya jomblo. Sumpah. Semenjak itu 8 tahun telak saya nggak punya pacar. Mungkin kalau Bang Iqbal nggak ngelepas jampi-jampi yang dikasih Putra jadi playboy mungkin ya. Mungkin. Cuman anehnya itu. Aneh ya, ya itulah yang namanya gaib ya. Yang namanya gaib kalau kita pikir dengan akal sehat itu memang ya nggak masuk logika lah. Iya. Terus setelah kejadian itu Putra kembali menawarin saya, mau nggak saya ajarin ilmu Khodam Cindaku. Dia bilang kan kayak kemarin kan, karena Sanjaya sudah ikut. Saya bilang enggak lah, saya mau lihat-lihat aja. Dan ternyata ada 4 orang lagi yang ikut. Sanjaya, terus ada sepupu saya satu lagi Yadi, terus satu lagi tetangga saya Iwan dan Franz. 4 orang nih, ini bisa dibilang jadi muridnya Putra nih. Jadi muridnya Putra, mereka buat perkumpulan setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat saya pernah tuh datang ke pondoknya kan, mereka ada buat pondok gitu, saya datang dan di situ saya lihat mereka tuh pertama ya kayak meeting gitulah. Meeting tuh akhirnya mereka tuh kayak ngeluarin jurus-jurus silat-silat gitu, pencak silat gitu. Saya liatin, saya tuh ingin nyoba buat diri saya tuh mau nggak nih saya ikut gitu nah. Tapi saya tuh pengen nyari momen gimana sih caranya supaya saya mau gitu kan. Saya pengen nyari ini nyalakan buat saya sukanya apa, tapi nggak pernah dapat gitu nah. Tapi keempat orang ini terus aja kan latihan silat-silat gitu. Jadi kejadian yang aneh. Jadi pada suatu sore saya itu ada bermain bola, main sepak bola gitu. Tim saya ini ada Yadi dan Iwan. Yadi dan Iwan ini kan bisa dibilang muridnya Putra lah nih. Di Cindaku itu kan. Murid Putra. Sementara musuh saya itu diisi oleh rombongan Sanjaya dengan Franz. Ya kan? Oh jadi saling bermusuhan nih ceritanya nih. Jadi bermusuhan. Dari bermusuhan, kayak kami main bola biasa kan. Main bola biasa gitu main. Terjadi insiden. Sanjaya dengan Iwan itu tekel-tekelan dan berantem di lapangan. Di lapangan sepak bola itu. Kesurupan. Kayak kesurupan, cuman kayak harimau gitu. Pertama dia neken ke tanah gini, wah langsung nyakar rumput gitu. Nyakar rumput itu. Di situ pertama kami rombongan saya main bola itu tuh ketawa gitu, ngapa ini? Kayak lucu gitu nah. Marah tapi kok kayak macan gitu. Dan lagi nyakar gitu, tiba-tiba Iwan juga berperilaku seperti itu. Kesurupan juga dia? Kesurupan juga, tapi bentuknya tuh kayak macan juga. Kan Iwan dengan Sanjaya kan beda tim nih. Mereka tekel-tekelan berantem, akhirnya berdua itu kayak kesurupan. Ya sama-sama jadi dia. Kayak macan gitu. Akhirnya mereka itu berantem di situ, cakar-cakaran, ya kan? Yadi, sepupu saya yang juga ikut Putra ini berubah juga. Jadi macan itu, Franz pun juga. Tapi posisi Yadi itu untuk misahin. Karena kami, rombongan kami ini mau misahin tuh nggak bisa. Pokoknya tenaga mereka kuat nih kan. Ada yang teman saya kecakar gitu dengan Sanjaya ini nggak bisa nih kan. Akhirnya Mulyadi itu berusaha untuk jadi penengah. Kalau Franz dia malah ngebela si Sanjaya ini. Jadi Iwan tuh dikeroyok gitu. Jadi pengen misahin, saya bingung kan. Saya ini langsung berpikiran ke Putra kan. Ini jangan-jangan ilmu yang kemasukan setan itu, kemasukan harimau itu kan. Saya pulang ke rumah, saya jemput Putra, saya bawa ke lapangan bola. Di situ langsung kejadian itu sudah kayak ngerian gitu. Yang pertama cakar-cakaran, berdarah-darah. Terus yang si Iwan itu, ini mengerikan sekali ya, perutnya itu kayak robek gitu dan ususnya itu seperti mau keluar itu. Jadi semenjak kejadian itu kan rame nih, heboh sempat mau ngelapor ke polisi juga kan. Ini ujung-ujungnya ibunya Iwan
itu cuman minta biaya perobatan Iwan aja sampai sembuh kepada ibunya Putra juga. Iya, kan? ibu Putra juga ya. Minta pertanggungjawaban. Di situ bapak saya penengah tuh, penengah. Suatu malam ketika kejadian itu mereka kan masuk rumah sakit semua, berempat itu. Kalau Mulyadi mungkin dia masih sedikit lah kan, karena kan penengah kan. Iya. Kalau Frans juga babak belur juga saya lihat. Jadi begitu jadi penengah gitu masuk rumah sakit semuanya, Ibu Iwan meminta untuk pengobatan Iwan kan sampai sembuh. Kejadian itu mungkin sekitar 1 bulanan sudah selesai masalahnya. 1 bulanan bapak saya itu manggil Putra ini. Bapak saya manggil Putra ini karena bapak saya ini curiga kan, ini nih pasti ada hodam-hodam yang bawaan dari Sukabumi nih, pikiran bapak saya kan. Terus di bapak saya juga sering nanya juga dengan saya, kok Putra sering kayak gitu, dia bilang berubah kan. Saya juga sempat cerita juga dengan bapak saya, yo Putra tuh di Sukabumi gini, saya bilang kan. Akhirnya bapak saya panggil Putra, dan di situ bapak saya ngomong dengan Putra supaya kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Dia bilang kan, pilihannya cuma 2 kan bapak saya, kamu pergi ke Sukabumi balik nyabut ilmu yang kamu punya, dia bilang, atau kalau dia memang tidak mau untuk ngebuang keempat ilmu tadi tuh, bapak saya tuh tidak mau nerima Putra lagi tuh di Jambi. Pokoknya intinya Putra tuh harus balik lagi lah ke Sukabumi. Kalau seandainya dia tidak mau ngebuang ilmu hodam tuh, jangan balik lagi ke Jambi. Tapi kalau seandainya Putra mau ngebuang yang itu, balik ke Sukabumi, dibuangnya ilmu itu, saya mau balik ke Jambi lagi silakan gitu kan. Akhirnya Putra dalam tanda kutip diusir lah dengan bapak saya waktu itu. Akhirnya Putra balik ke Sukabumi, tempat bapaknya kan, balik ke Sukabumi. Lama juga tuh, lama mungkin sekitar 6 tahun 7 tahun saya lupa, dia balik ke Sukabumi. Dan alhamdulillah ketika dia balik ke Jambi itu sudah berubah deh. Berubah dalam artian sudah hijrah. Saya lihat waktu dia ke Jambi itu jenggotnya itu sudah panjang, pakai sorban gitu kan. Pokoknya hijrah lah. Hijrah. Terus ketika dia balik ke Jambi, ngomong tutur katanya itu jadi halus kan, jadi bagus lah, jadi bagus. Terus saya ngomong lagi kan dengan Putra kan, saya istilahnya tuh kok Jambi itu saya cagil lah ya. Saya goda kan, saya bilang, Put, saya bilang, maulah nih saya ilmu harimau, saya bilang gitu kan dengan dia. Di situ dia tidak mau bahas lagi tuh. Dia tidak mau bahas lagi, dia bilang dengan saya, itu merupakan kesalahan dia di masa lampau. Dia bilang, dia tidak mau lagi ngungkit-ngungkit masalah itu, dia bilang. Jadi dia sudah waktu balik ke Sukabumi, dia tuh nemuin bapak tua yang ngasih dia hodam itu. Jadi si Putra ini pengen semuanya itu dicabut. Dan Putra itu ngomong pada saat pencabutan hodam itu tuh enggak segampang yang kita kira gitu loh. Ada prosesnya. Ada proses-proses yang harus dilewatin, sampailah makan waktu bertahun-tahun. Jadi ketika alhamdulillah ketika jarak 6 tahun 7 tahun dia balik lagi ke Jambi, dia nemuin bapak saya lagi. Dia bilang, dia manggil bapak saya Wak kan, Wak saya sudah bersih, dia bilang. Dan sekarang dia tidak mau lagi masalah itu terungkap lagi kan. Terus yang masalah Hodam Iwan, Yadi sama Sanjaya itu nggak tahu kenapa sudah hilang dengan sendirinya tuh. Ya mungkin itu aja lah Om Rio yang bisa saya sampaikan buat sahabat kisah misteri. Mungkin kalau ada penuturan kata saya kurang baik, saya mohon maaf gitu nah. Tapi next mungkin apabila saya diundang lagi di sebuah kisah misteri, saya siap untuk menceritakan pengalaman saya yang lain di sini. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya Bang Iqbal atas waktunya sudah membagikan sebuah kisah nih yang sangat menarik sekali. Ada beberapa poin dalam cerita ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, kondisi dari Putra Bang ya. Kondisi dari Putra yang awal ke Jambi
itu memang kondisinya kosong, lemah, ya istilahnya layaknya pemuda pada umumnya lah. Iya. Tapi dengan tekanan, dengan bulian, dengan ancaman, dengan kekerasan dari lingkungan yang beliau dapat, putra ini nekat untuk menjadi putra yang lebih kuat. Dan akhirnya beliau mendapatkan 4 hodam di Sukabumi ya. Dia dapat, dia belajar berguru, dan tapi di sini menurut saya kesalahan dari putra, dia terlalu dini untuk menganggap dirinya sebagai guru. Dia terlalu istilahnya ya, terlalu terobsesi dengan ilmunya, terlalu ingin menguji dan memamerkan ilmunya. Makanya dari situ, ketika putra ini mengangkat murid, 4 orang muridnya ini terjadi insiden yang sangat mengerikan. Di situ menurut saya letak kesalahan dari putra. Nah, tapi alhamdulillah di akhir kisah putra ini ya hijrah ya. Hijrah, dia membersihkan dirinya kembali ke jalan yang sebenar-benarnya, jalan yang diridhoi Allah. Nah, kita tutup podcast misteri kali ini. Terima kasih untuk Bang Iqbal, sukses selalu. Semoga channel Pink Misteri dapat tumbuh dan berkembang. Amin, amin, amin. Saya di sini Rio Wijaya dan Bang Iqbal mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.